Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 angkatan 32 peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Tasikmalaya. Kami akan memaparkan hasil video interview wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya akan mewawancari salah satu narasumber dari kalangan anak muda yang ada di Desa Tanjung Sari. Silakan Kang, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Salam, salah satu kalangan muda di Desa Tanjung Sari. Oke Kang, kita sering mendengar tentang wawasan kebangsaan. Menurut Akang, sepemahaman Akang, apa sih yang dimaksud wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan, ya menurut saya wawasan kebangsaan itu kalau dilihat dari katanya sih, wawasan itu kan pengetahuan bangsa, yaitu bangsa, sebuah bangsa. Nah, di sini bisa disimpulkan kalau pengetahuan kita tentang kebangsaan di sini seperti kita di Indonesia, ya, dan bagaimana cara pandang kita tentang bangsa ini, ya, apa tentang di lingkungan kita, tentang ya sikap kita sebagai ini dari pengetahuan wawasan kebangsaan tersebut. Oke Kang, terus ada lagi istilah bela negara atau aksi bela negara. Nah, sebagai kalangan muda, kira-kira apa sih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan aksi bela negara? Implementasi itu artinya kan pelaksanaan, ya, pelaksanaan kita sebagai seorang warga negara dalam membela negara. Ya, salah satunya di sini kita taat peraturan lah di lingkungan kita, atau mencintai produk negeri seperti kita di Indonesia, mencintai produk-produk yang dibuat oleh orang-orang Indonesia. Seperti itu. Kalau misalkan keluar kota, ya di perjalanan taat peraturan, ya mungkin banyak, itu mungkin salah satunya bentuknya. Termasuk kita belajar di sini dengan sungguh-sungguh untuk mencerdaskan maksudnya. Itu pengetahuan kita itu termasuk juga dalam bentuk tentang bela negara. Kang, itu mungkin itu ya bela negara. Sekarang kan ada isu-isu yang sekarang terjadi di kita. Menurut Akang, apa sih isu yang sekarang terjadi di kita? Isu yang lagi viral sekarang, ya, bukan isu, sudah nyata. Ya, seperti ya wabah corona kan sekarang lagi viral ya sekarang, termasuk ya, dan dampaknya juga sudah kita rasakan sekarang. Itu ya yang saya ketahui ya tentang pandemi hari ini. Oke. Bagaimana cara Akang menyikapi pandemi COVID ini? Cara saya menyikapi pandemi sekarang COVID-19, ya, terutama saya yang mendengarkan instruksi dari pemerintah, bagaimana anjuran kita agar kita terjauh atau tidak terjangkit dari penyakit tersebut. Kan penyakit tersebut cepat menular, ya, dari bersentuhan saja menular, dari udara juga bisa menular. Nah, ya, sikap saya terutama mentaati prosedur, ya, ketika kita keluar kota, mungkin keluar rumah, kita selalu pakai masker, cuci tangan. Itu salah satunya, termasuk sekarang saya juga pakai masker kan, tentang sikap saya sebagai Oke Kang, isu sudah, ya. Harapan Akang untuk Indonesia ke depannya bagaimana? Harapan saya untuk Indonesia ke depannya, ya, semoga Indonesia bisa lepas dari cobaan yang setahun sekarang yang begitu sulit, ya, termasuknya. Dan harapan selanjutnya,
Semoga Indonesia maju, pemerintahannya bersih, masyarakatnya sejahtera, ekonominya bangkit dan terus melesat. Iya. Iya. Oke Kang, terima kasih atas Ya, wawancaranya. Terima kasih. Terima kasih Kang. Ya. Menurut Mbak, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu ya sudut pandang suatu bangsa terhadap negaranya sendiri. Kayak kita kan bangsa Indonesia. Indonesia itu kan beragam ya, Bhinneka Tunggal Ika, Betul. berbeda-beda budaya semuanya, tapi tetap suatu kesatuan NKRI. Oke. Lalu menurut Mbak, aksi bela negara apa yang dapat Mbak lakukan di masa ini? Di masa ini ya kita bisa mencintai produk lokal sendiri, kayak saya, memiliki beberapa, kosmetik brand lokal gitu ya, terus baju batik, sama kalau biasanya sehari-hari saya pakai bahasa Sunda karena saya asli orang Sunda. Oh, begitu. Lalu menurut Mbak, sekarang di Indonesia ada isu apa yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini? Di mana-mana sih Mbak, nggak di Indonesia aja itu, Covid, COVID. Oke, ya virus Covid, COVID-19 ya. Lalu ada apa mhm, lagi, Mbak? mmm, eee, vaksinnya Mbak, vaksin, Vaksin. heeh, Lalu iya. menurut Mbak, kita sebagai warga negara dalam menghadapi isu tersebut harus bagaimana? Ya, kita harus mentaati peraturan kebijakan dari pemerintah ya. Hmm, Saya yakin peraturan kebijakan itu dibikin untuk menjadikan, eee, bangsa Indonesia itu lebih, kuat lagi gitu untuk menghadapi Covid. hmm. Lalu menurut Mbak sekarang kan lagi COVID ya, harapan Mbak terhadap Mhm, Indonesia apa? supaya, eee, saya harap Indonesia bisa lebih bangkit, bisa lebih kuat menghadapi, wabah ini supaya Indonesia makin jaya lah, Mbak, mhm. Bikin jaya. Lalu, Indonesia heeh, lebih tadi kan baik lagi gitu ekonominya, kesehatannya jadi lebih mantap lagi gitu. tadi kan kata Mbak vaksinasi ya, kita harus mengikuti kebijakan Mhm, pemerintah. Mbak sendiri udah divaksin, Mbak? udah udah 2 Udah. kali, udah ada sertifikatnya juga, Oh mhm. iya, bagus ya, Mbak, ya. Lalu menurut Mbak, bagaimana ke depannya mengenai vaksin ini menurut Mbak bagus apa malah kayak kurang bagus ke depannya nanti buat ke depan? Kalau untuk sekarang ya, kita gini aja, Mbak, saya sih lihatnya, yang Covid itu kan kayak virus dulu yang flu ya, flu Iya, Spanyol apa ya? iya, Heeh, flu juga kan dulu kayak gini, banyak korban di mana-mana. Terus, nah udah ada gitu divaksin kan, kita juga, waktu kecil divaksin flu, rata-rata kan semua anak divaksin flu. Jadi pas udah besar udah biasa, jadi enggak kalaupun tertera si penyakit, si flu itu, jadi kita udah enggak, enggak takut iya, udah agak kebal lah gitu. Nah tidak kayak gitu aja, separah Mbak, yang difikirkan mhm, gitu, Mbak. iya, Mhm. ya apa sih itu, pernah denger deh di TV yang herd immunity ya, Oh salah iya betul, satunya herd immunity salah satunya divaksin gitu kan, mhm, oke. nah kayak Ya, gitu. eee, terima kasih Mbak atas waktunya dan sudah bersedia untuk diwawancara. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Mbak, ya. Ya Sekali nggak lagi apa-apa, Mbak. sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia
memandang Nusantara dengan kebinekaragaman, yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana dengan berbagai macam suku bangsa, agama, adat istiadat. Kemudian kita toleransi, terutama dalam bidang kerukunan umat beragama. Selain itu, cara pandang kita terhadap ideologi bangsa, budaya, politik, Hankamnas, itu diantaranya. Bagaimana cara Anda menerapkan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Dalam menerapkan bela negara, diantaranya dalam kehidupan sehari-hari kita itu dituntut untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Di antaranya menjaga lingkungan dengan berbagai cara, yaitu diantaranya mengadakan siskamling atau melaksanakan siskamling, kemudian pengabdian terhadap masyarakat baik di bidang pemerintahan ataupun di bidang agama. Apa yang Anda ketahui isu-isu yang terjadi di masa sekarang? Isu yang terjadi di masa sekarang terutama yaitu mengenai kesehatan, pendidikan, serta sosial. Bagaimana Anda menyikapi isu-isu tersebut? Menyikapi isu bidang kesehatan diantaranya di masa sekarang adanya COVID-19, kita dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah. Kemudian mengenai pendidikan diantaranya yaitu dengan cara mengurangi tatap muka atau dengan cara daring dari mulai tingkat dasar, menengah, dan sampai ke perguruan tinggi. Kemudian untuk sosial diantaranya mengenai dampak COVID-19 terutama di kota-kota besar. Pemerintah juga sudah menggulirkan bantuan-bantuan diantaranya UMKM, bantuan langsung, kemudian bantuan yang dampak COVID. Dan apa harapan Anda untuk Indonesia ke depannya? Untuk kedepannya kita mengharapkan Indonesia itu lebih baik, di samping keamanan terjamin, kemudian ketentraman, serta untuk mensejahterakan rakyat itu harus diutamakan.